Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang aneh, tiba-tiba, tanpa sebab, tapi terasa begitu nyata? Seolah hatimu menangkap gelombang tak terlihat, dan entah kenapa, kamu memikirkan seseorang. Bukan karena kamu sedang mengobrol dengannya, bukan juga karena kamu baru melihat fotonya. Tapi ada dorongan halus, ada desakan kecil dalam hati, dan kamu pun tiba-tiba terpikir tentang dia. Lalu beberapa menit kemudian, ponselmu berbunyi. Nama yang muncul di layar? Ya, dia. Seseorang yang tadi kamu pikirkan diam-diam. Kamu kaget, kamu senang, tapi juga heran. Kenapa bisa bersamaan seperti ini? Banyak orang bilang, ini cuma kebetulan. Tapi entah kenapa, kebetulan semacam itu seringkali terlalu pas waktunya, terlalu tepat momennya, seolah-olah ada semacam ikatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika biasa. Beberapa orang menyebutnya koneksi batin. Yang lain menyebutnya resonansi emosi. Tapi pada akhirnya, semua berujung pada satu pertanyaan. Mungkinkah kamu dan dia sedang saling memikirkan di waktu yang sama? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan membahas satu persatu tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk halus, tapi kuat, bahwa pikiran kalian saling bertautan. Kita mulai dari tanda pertama. Tanda pertama, kamu merasa gelisah tanpa sebab, lalu tiba-tiba tenang saat melihat notifikasi dari dia. Bayangkan kamu sedang duduk santai, mungkin sedang bekerja, atau sekadar menatap kosong keluar jendela. Tak ada hal besar yang terjadi, tak ada masalah yang sedang kamu pikirkan. Tapi entah kenapa, perasaanmu gelisah. Seperti ada sesuatu yang kurang. Jantungmu berdetak lebih cepat, dan kamu merasa ada sesuatu yang belum selesai. Tapi kamu tak tahu apa. Rasanya seperti menunggu sesuatu, tapi kamu tak tahu apa yang sedang kamu tunggu. Dan tepat saat kamu berada dalam gelisah itu, ponselmu berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari dia. Kamu membuka pesan itu, dan isinya biasa saja. Mungkin hanya sapaan sederhana, atau sekadar bertanya sedang apa. Tapi efeknya luar biasa. Seolah semua kegelisahanmu langsung reda. Ada rasa nyaman yang muncul begitu saja, seperti dipeluk oleh kehadiran yang tak terlihat. Apa ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi? Banyak orang mengalami hal seperti ini, tapi mereka tidak sadar bahwa itu bisa jadi adalah tanda pertama bahwa kalian sedang saling memikirkan. Saat seseorang yang punya ikatan emosional dengan kita sedang memikirkan kita, ada getaran yang terkirim. Tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, tapi hati bisa merasakannya. Dan tubuh pun bereaksi, entah lewat gelisah, detak jantung yang berubah, atau perubahan mood yang tiba-tiba. Contohnya begini. Seorang wanita sedang berada di sebuah kafe, menunggu temannya datang. Tapi di tengah keramaian itu, dia merasa kosong. Seperti ada ruang dalam hatinya yang menganga, entah karena apa. Lalu tanpa sadar, dia membuka aplikasi pesan, dan melihat bahwa seseorang yang sudah lama tidak menghubunginya sedang mengetik. Saat pesan itu terkirim, semuanya berubah. Hatinya tenang. Wajahnya tersenyum. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan sains biasa, tapi kita tahu bahwa pikiran manusia punya energi. Pikiran bukan cuma kumpulan kata-kata dalam otak. Ia punya getaran, punya pengaruh. Dan saat dua pikiran saling memikirkan, seringkali getaran itu menjadi lebih kuat, seperti dua nada yang saling menguatkan. Tanda ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Misalnya kamu merasa gelisah di malam hari tanpa sebab, lalu di pagi harinya, kamu tahu bahwa dia memimpikanmu. Atau sebaliknya, kamu sedang merasa tidak karuan, dan ternyata dia sedang mengalami hari yang berat, lalu berpikir tentang kamu sebagai tempat sandaran. Walaupun kalian tidak sedang berkomunikasi, ada saling pikir di sana. Dan kamu ikut merasakannya. Kegelisahan tanpa sebab seringkali bukan cuma soal emosi pribadi. Bisa jadi, itu adalah gema dari emosi orang lain yang terhubung denganmu. Dan saat kamu tahu bahwa orang yang kamu pikirkan juga memikirkanmu di saat yang sama, semua jadi masuk akal. Tentu saja, tidak semua rasa gelisah berarti kamu sedang dipikirkan oleh seseorang. Tapi jika pola ini berulang, kamu gelisah, lalu dia muncul, dan perasaanmu langsung berubah, maka itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pola. Dan pola, ketika terus berulang, bisa menjadi tanda. Coba ingat kembali beberapa momen dalam hidupmu.
Mungkin kamu pernah merasa tiba-tiba ingin membuka pesan lama dari seseorang. Lalu tak lama setelah itu, orang itu benar-benar menghubungimu. Rasanya seperti telepati, walau kamu tak sedang membaca pikiran. Tapi hatimu menangkap sinyal. Orang-orang yang memiliki ikatan kuat, entah itu karena cinta, sahabat, atau pernah berbagi momen emosional yang dalam, seringkali terhubung dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara teknis. Mereka bisa merasa ketika yang satu sedang tidak baik-baik saja. Mereka bisa tahu saat yang satu sedang butuh perhatian. Dan lebih dari itu, mereka seringkali memikirkan satu sama lain di waktu yang sama. Perasaan gelisah yang tiba-tiba, lalu reda hanya karena satu pesan dari dia, adalah sinyal yang kuat. Itu bukan hanya pertanda kamu kangen. Tapi bisa jadi, itu pertanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu, dan hatinya mengirim sinyal itu tanpa sadar. Karena pikiran yang tulus, yang lahir dari perasaan dalam, tidak butuh kata-kata. Ia bisa sampai lewat rasa. Kita hidup di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi. Tapi hati manusia tetap bekerja dengan cara yang halus. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan tahu kapan perasaanmu berasal dari dalam dirimu sendiri, dan kapan itu berasal dari seseorang yang sedang kamu pikirkan, atau sedang memikirkanmu. Tanda pertama ini mungkin terlihat sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, ada kedalaman emosi yang luar biasa. Karena ketika dua hati bisa saling merasakan tanpa harus berbicara, itu bukan lagi hubungan biasa. Itu adalah koneksi. Dan koneksi seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Ia tumbuh, muncul, dan hidup dari ketulusan. Tanda kedua, kamu sering memimpikannya, dan dia juga memimpikan kamu di waktu yang berdekatan. Mimpi seringkali dianggap sebagai bunga tidur. Tapi bagi sebagian orang, mimpi bukan hanya sekadar kilasan bawah sadar. Ia bisa menjadi cermin dari perasaan terdalam, bahkan pertanda dari hal-hal yang belum terucapkan di dunia nyata. Bayangkan suatu malam kamu terbangun karena mimpi yang terasa begitu nyata. Di dalam mimpi itu, kamu bersama seseorang. Kamu merasa dekat, hangat, dan nyaman. Mungkin kamu berjalan bersamanya di tempat yang pernah kalian datangi. Mungkin kalian hanya duduk, bicara, tertawa. Tapi saat kamu bangun, perasaan dalam mimpi itu masih tertinggal. Seolah hatimu belum benar-benar pulang. Yang mengejutkan, keesokan harinya, kamu mendapat pesan dari orang yang ada di dalam mimpimu itu. Mungkin dia hanya menyapa, atau sekadar membalas pesan lama. Tapi getarannya sama. Seolah mimpi dan kenyataan sedang menyatu di satu titik waktu. Dan saat kamu akhirnya menceritakan mimpi itu, dia terdiam. Lalu berkata, "Aku juga memimpikan kamu." Apa kamu akan menganggapnya kebetulan? Mungkin sekali. Tapi jika ini terjadi lebih dari satu kali, dan dengan pola yang serupa, maka kamu harus mulai membuka hatimu pada kemungkinan lain, bahwa kalian berdua sedang saling memikirkan bahkan dalam tidur. Mimpi adalah ruang di mana pikiran tidak dibatasi oleh logika. Di saat tubuh beristirahat, jiwa kita tetap bekerja. Ia melayang ke tempat yang jauh, menembus batas waktu dan ruang. Dalam mimpi, jarak tidak lagi berarti. Dan ketika dua orang saling memikirkan dengan intens, mereka bisa bertemu di alam bawah sadar. Kamu mungkin tidak ingat semua detailnya, tapi sensasinya akan terasa. Ada mimpi yang ringan dan cepat hilang. Tapi ada juga mimpi yang meninggalkan jejak. Seolah kamu baru saja berbicara langsung dengannya. Dan anehnya, dia juga merasa hal yang sama. Contohnya seperti ini. Seorang pria memimpikan mantan kekasihnya. Mereka sudah tidak berbicara selama berbulan-bulan. Tapi dalam mimpi, mereka saling meminta maaf, saling tersenyum, dan berpisah dengan damai. Keesokan harinya, sang mantan menghubunginya. Ia bilang, semalam ia bermimpi tentang mereka berdua yang akhirnya berdamai. Lalu mereka bicara, dan sungguh berdamai. Apakah itu hanya mimpi biasa? Atau ada semacam koneksi batin yang tetap hidup, meskipun hubungan mereka sudah berakhir? Mimpi sering menjadi ruang tempat pesan-pesan tersembunyi muncul. Kadang kita tidak sadar bahwa pikiran kita sedang terhubung dengan orang lain. Tapi mimpi bisa menjadi perantara. Ia menunjukkan bahwa meski secara sadar kamu tidak menghubungi seseorang, di alam bawah sadar, kamu masih menjalin komunikasi.
Lebih menarik lagi, beberapa orang mengaku bisa merasakan saat mereka dimimpikan oleh orang lain. Mereka tidak tahu kenapa, tapi bangun dengan perasaan tertentu. Lalu ketika bertemu atau berbicara dengan orang tersebut, semuanya terkonfirmasi. Bahkan tanpa perlu membahas mimpi itu. Ada juga yang mengalami pola waktu tertentu. Misalnya, setiap kali seseorang memimpikan pasangannya di malam hari, keesokan harinya pasangannya akan merasa tidak bisa berhenti memikirkan dirinya. Seolah mimpi itu menjadi jembatan, membuka pintu energi yang membuat mereka saling tarik-menarik. Fenomena ini bisa terjadi antara siapa saja. Tidak hanya pasangan kekasih, tapi juga sahabat dekat, saudara, bahkan seseorang yang diam-diam kamu pikirkan dalam hati. Jika koneksi emosinya kuat, maka peluang kalian untuk saling hadir dalam mimpi pun semakin besar. Mungkin kamu pernah memimpikan seseorang secara berulang. Kamu tidak tahu kenapa, padahal kalian jarang bertemu. Tapi setiap kali kamu mimpi, wajahnya muncul. Kadang hanya lewat sekilas. Kadang kalian bercakap panjang. Dan setiap kali kamu bangun, kamu merasa ada sesuatu yang belum selesai. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa orang tersebut sedang memikirkanmu secara intens. Mungkin dia sedang dalam dilema. Mungkin dia rindu, tapi tak tahu harus memulai dari mana. Dan pikirannya pun menyentuh jiwamu, hingga terbawa dalam mimpimu. Yang lebih menarik adalah, ketika kamu tidak hanya memimpikan seseorang, tapi kamu merasa mimpi itu saling berkaitan. Misalnya kamu memimpikan sedang naik mobil bersamanya ke tempat tertentu, lalu dia bercerita bahwa semalam ia memimpikan kalian berdua berada di jalan yang sama, atau tempat yang mirip. Kesamaan seperti ini terlalu spesifik untuk disebut kebetulan biasa. Apalagi jika kalian memimpikan satu sama lain dalam waktu yang sangat berdekatan. Bahkan dalam semalam yang sama. Ini adalah indikasi kuat bahwa pikiran kalian sedang saling beresonansi. Mimpi bisa menjadi alat komunikasi jiwa. Dan saat dua jiwa yang saling memikirkan bertemu dalam mimpi, itu bukan lagi sekadar bunga tidur. Itu adalah pertemuan. Dan jika kamu sering mengalami hal ini, mimpi tentang seseorang, lalu merasa dia juga mengalami hal yang serupa, maka kamu sebaiknya tidak mengabaikannya. Karena itu bisa menjadi tanda bahwa kalian sedang saling memikirkan di waktu yang sama. Tidak hanya dalam realita, tapi juga dalam alam mimpi. Tanda ketiga, kamu merasa terhubung secara emosional tanpa komunikasi langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi biasanya terjadi melalui kata-kata. Kita berbicara, mengirim pesan, menelepon, atau bertatap muka. Tapi terkadang, ada jenis komunikasi yang lebih sunyi. Tanpa suara, tanpa pesan, bahkan tanpa tatapan. Tapi kamu bisa merasakannya. Seperti ada sesuatu yang mengalir dari hati ke hati. Kamu mungkin sedang menjalani hari yang biasa saja. Tapi tiba-tiba, ada perubahan emosi yang tidak kamu mengerti. Kamu merasa sedih tanpa sebab. Atau sebaliknya, kamu merasa tenang dan hangat, seolah sedang dikuatkan oleh seseorang. Dan saat kamu mencoba mencari penyebabnya, kamu sadar, kamu sedang memikirkan dia. Atau mungkin, kamu merasa sedang dipikirkan olehnya. Emosi manusia tidak selalu berasal dari dalam dirinya sendiri. Kadang-kadang, terutama jika kamu punya koneksi kuat dengan seseorang, kamu bisa menangkap pancaran perasaan dari orang itu, meskipun dia tidak sedang bersamamu. Hubungan emosional seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, tapi bisa sangat terasa oleh mereka yang peka. Contohnya seperti ini. Kamu sedang bekerja di kantor. Hari itu berjalan normal. Tapi di tengah-tengah rutinitas, kamu merasa gelisah. Seperti ada sesuatu yang membuat hatimu berat. Kamu tidak tahu kenapa. Lalu, di sore hari, kamu mendapat kabar bahwa dia, orang yang kamu pikirkan, sedang menghadapi masalah besar. Dan entah bagaimana, kamu sudah lebih dulu merasakannya. Ini bukan hal yang langka. Banyak orang yang dekat secara emosional, baik pasangan, sahabat, atau bahkan keluarga yang tinggal berjauhan, mengalami hal ini. Mereka bisa merasakan saat yang satu sedang tidak baik-baik saja, bahkan tanpa diberitahu. Sebaliknya, saat seseorang yang kamu pikirkan tiba-tiba menghubungimu di tengah hari, dan kamu merasa lega hanya dengan membaca pesannya, itu juga termasuk bentuk hubungan emosional yang saling terhubung. Yang menarik adalah, kamu bisa merasa tenang ketika dia sedang baik-baik saja,
dan merasa tidak karuan saat dia sedang gelisah. Ini terjadi karena koneksi batin yang sudah terbentuk perlahan-lahan melalui kebiasaan, perhatian, dan perasaan yang tulus. Lama-lama, koneksi itu menjadi saluran energi emosional. Kadang kamu tidak menyadarinya, tapi tubuh dan hati tahu lebih dulu. Kamu tiba-tiba merasa butuh mendengarkan lagu tertentu, dan lagu itu adalah lagu favorit kalian berdua. Atau kamu merasa ingin berjalan ke tempat tertentu, dan ternyata tempat itu punya kenangan bersama. Saat kamu tiba di sana, kamu merasa ada energi yang tertinggal. Bukan energi mistis, tapi kenangan dan rasa yang belum selesai. Dan kamu sadar, dia sedang ada di pikiranmu. Lebih dalam lagi, bisa jadi kamu merasa ada tarikan untuk menghubungi dia. Bukan karena kamu butuh sesuatu, tapi karena ada dorongan hati yang sangat kuat. Lalu ketika kamu akhirnya menghubungi dia berkata, "Aku juga tadi hampir menghubungimu." Situasi seperti ini bukan hanya menunjukkan bahwa kamu memikirkan dia, tapi juga menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam gelombang emosimu. Kalian saling berada di ruang rasa yang sama, meskipun tubuh kalian berjauhan. Coba perhatikan pola-pola kecil ini. Apakah kamu sering merasa emosimu berubah saat memikirkan dia? Apakah kamu merasa damai saat membaca pesan darinya, bahkan sebelum membacanya? Apakah kamu pernah tiba-tiba menangis karena merasakan kesedihan yang kamu sendiri tak pahami? Lalu ternyata dia sedang menangis di waktu yang hampir sama? Koneksi emosional sejati tidak butuh kata-kata. Ia hadir sebagai rasa, sebagai getaran halus yang menjalar lewat hati. Dan ketika kamu merasakannya dengan kuat, kamu tidak bisa mengabaikannya. Karena terlalu nyata untuk disebut hayalan. Ini adalah bentuk lain dari saling memikirkan. Bukan hanya pikiran, tapi hati juga terlibat. Saat kamu dan dia sama-sama memiliki hubungan emosional yang dalam, seringkali kalian bisa merasakan satu sama lain tanpa harus berbicara, tanpa harus menjelaskan. Cukup dengan hadir dalam rasa. Sebagian orang menganggap ini hanya perasaan berlebihan. Tapi jika kamu terus-menerus merasakan hal ini terhadap orang yang sama, maka ada kemungkinan besar kalian memang saling memikirkan. Di waktu yang hampir bersamaan. Bahkan, dalam kondisi yang mirip pula. Hubungan seperti ini tidak datang dari cinta yang dangkal. Ia lahir dari koneksi batin yang terbangun perlahan-lahan. Dari perhatian, dari kepedulian, dari keinginan untuk saling memahami. Dan ketika dua hati sudah terlatih untuk saling merasakan, maka komunikasi bisa terjadi tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Inilah kekuatan dari ikatan yang dalam. Kamu bisa saling tahu tanpa bertanya, bisa saling mengerti tanpa menjelaskan, dan bisa saling menguatkan, bahkan hanya lewat perasaan. Jika kamu sering merasakan hal-hal ini dengan seseorang, dan kamu yakin itu bukan sekadar kebetulan sesaat, maka besar kemungkinan kalian sedang saling memikirkan di waktu yang sama. Dan hati kalian tahu itu, jauh sebelum logikamu mencoba mengerti. Tanda keempat. Kamu dan dia sering mengirim pesan atau menghubungi di saat yang hampir bersamaan. Bayangkan kamu sedang duduk diam, lalu terlintas dalam pikiran, "Aku ingin menghubungi dia." Tapi entah kenapa, kamu menunda sebentar. Mungkin karena kamu sedang sibuk, atau karena kamu ragu apakah ini saat yang tepat. Lalu tak lama kemudian, ponselmu berbunyi. Namanya muncul di layar. Dia menghubungimu lebih dulu. Kamu tersenyum, lalu dalam hati berkata, "Baru saja aku ingin menghubungimu." Momen seperti ini tampak sederhana. Tapi sebenarnya ini adalah sinyal kuat. Ketika dua orang berpikir tentang satu sama lain dalam waktu yang nyaris bersamaan, dan kemudian salah satunya bertindak, ini bukan hanya soal refleks atau kebetulan. Ini adalah bukti bahwa ada koneksi yang berjalan secara halus di antara kalian. Saling terhubung dalam gelombang pikiran yang sama. Peristiwa ini seringkali terjadi tanpa disadari. Kadang kamu mengirim pesan ke seseorang, dan dia berkata, "Aku juga sedang ngetik pesan buat kamu tadi." Kadang kamu berniat menelpon, tapi tiba-tiba dia sudah lebih dulu menelpon kamu. Ada momen keakraban yang tidak terucapkan, seolah kalian berada di jalur yang sama. Pola ini terjadi bukan 1-2 kali, tapi berulang. Dan semakin sering terjadi, semakin kuat juga indikasi bahwa kalian memang saling memikirkan, bahkan seringkali di waktu yang sangat berdekatan.
Beberapa pasangan yang sudah lama bersama mengaku bahwa mereka sering mengirim pesan dalam waktu bersamaan. Bahkan isi pesannya mirip, seolah saling menjawab padahal belum membaca satu sama lain. Misalnya, kamu menulis, "Lagi kepikiran kamu nih." Lalu dia mengirim pesan di saat yang sama dengan isi, "Tadi aku mikir kamu lagi ngapain ya?" Waktu kirimnya hanya terpaut beberapa detik. Keduanya belum sempat membaca pesan yang lain, tapi pikiran sudah lebih dulu saling sapa. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya bisa jadi karena keterhubungan emosional dan kebiasaan memikirkan satu sama lain. Ketika kamu terbiasa memikirkan seseorang dengan tulus, dan dia juga melakukan hal yang sama terhadapmu, maka akan terbentuk semacam jam biologis yang sinkron. Waktu-waktu kamu ingin menghubungi dia, bisa jadi adalah waktu yang sama ketika dia sedang memikirkan kamu juga. Dan akhirnya, kalian tergerak untuk saling mengirim pesan atau melakukan kontak. Ilustrasinya begini. Bayangkan dua orang yang duduk di ruangan berbeda, tapi jendela mereka saling menghadap. Masing-masing tidak tahu bahwa yang lain sedang melihat keluar jendela. Tapi saat keduanya mendongak, mata mereka bertemu. Bukan karena janjian, tapi karena hati mereka terhubung, dan waktu mereka selaras. Begitulah ketika kamu dan dia mengirim pesan di waktu yang sama. Tidak dirancang, tidak dijadwalkan, tapi terjadi secara alami. Karena kalian memikirkan hal yang sama, di waktu yang sama, dan akhirnya bertindak di saat yang hampir bersamaan pula. Kadang, bahkan tidak perlu sampai mengirim pesan. Cukup kamu merasa ingin berbicara dengannya, dan dalam 1-2 jam, dia benar-benar menghubungimu. Atau kamu mengetik pesan, lalu tiba-tiba merasa, jangan dikirim dulu. Dan ternyata dalam beberapa menit dia lebih dulu mengirim pesan padamu, dengan isi yang serupa. Hal ini juga bisa terjadi secara tidak langsung. Misalnya kamu membuat story di media sosial, dan dalam beberapa detik dia langsung melihat dan membalas. Atau dia membuat story, dan kamu merasa seolah itu untukmu. Lalu ketika kamu membalas, dia berkata, "Aneh ya, aku tadi mikir kamu pasti bakal lihat." Pola keterhubungan seperti ini tidak bisa direkayasa. Ia terjadi secara spontan, alami, dan penuh kejujuran. Koneksi batin yang dalam tidak butuh komunikasi terus-menerus. Tapi saat ada pesan yang dikirim di saat bersamaan, itu terasa jauh lebih bermakna dibanding 100 pesan yang dikirim di waktu acak. Orang-orang yang punya hubungan kuat, bahkan jarak jauh sekalipun, sering mengalami ini. Mereka bisa saling merasakan saat yang satu butuh bicara. Dan saat mereka akhirnya saling menghubungi, ternyata waktunya hanya berselisih sedikit. Ini terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena energi pikiran yang terus memikirkan, dan hati yang sudah terbiasa menyelaraskan. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan tulus, pikiran itu akan mengalir seperti gelombang. Dan jika dia juga sedang berada dalam frekuensi yang sama, maka akan terjadi sinkronisasi. Tindakan kalian pun menjadi serasi. Jadi jika kamu sering mengalami hal ini dengan seseorang, mengirim pesan di waktu yang hampir sama, atau saling ingin menghubungi di waktu yang berdekatan, itu adalah tanda jelas. Tanda bahwa kalian sering saling memikirkan, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Bahkan di saat yang sama. Tanpa rencana. Tanpa aba-aba. Tapi terasa begitu pas. Dan hubungan yang seperti ini, biasanya bukan sekadar hubungan biasa. Ia lahir dari kedalaman rasa, dari konsistensi perhatian, dan dari kesediaan untuk hadir dalam pikiran satu sama lain, kapanpun, tanpa perlu diminta. Tanda kelima. Kamu sering melihat tanda-tanda atau simbol yang mengingatkan kamu padanya secara berulang, di waktu yang tidak biasa. Kadang-kadang, alam semesta punya caranya sendiri untuk memberi petunjuk. Bukan dengan suara yang lantang, bukan dengan pesan yang jelas, tapi lewat isyarat-isyarat kecil yang muncul dalam keseharian kita. Dan ketika kamu sedang memikirkan seseorang, atau seseorang sedang memikirkanmu, tanda-tanda ini seringkali muncul berulang kali. Halus, tapi konsisten. Seolah semesta ingin berkata, perasaanmu benar. Kamu dan dia sedang terhubung. Misalnya, kamu sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan. Tiba-tiba kamu mendengar lagu yang pernah kalian dengarkan bersama. Lagu itu bukan lagu populer, tapi selalu punya tempat khusus di hatimu karena pernah menjadi latar dari kenangan kalian berdua. Kamu berhenti sejenak, tersenyum,
lalu tanpa sadar kamu memikirkan dia. Atau kamu sedang menonton video acak di internet, dan tiba-tiba muncul nama yang sama dengannya. Bisa jadi nama lengkap, nama panggilan, bahkan nama tempat yang berhubungan dengan dia. Mungkin kamu sedang membaca buku, dan tokohnya memiliki sifat, kebiasaan, atau gaya bicara yang mengingatkan kamu padanya. Tanda-tanda ini bisa muncul kapan saja. Bahkan di saat kamu tidak sedang mencarinya. Bahkan saat kamu sudah berusaha untuk melupakan dia. Tapi mereka tetap datang. Dan setiap kali mereka muncul, kamu merasa seolah sedang ditepuk pelan oleh semesta. Diberi isyarat bahwa dia juga sedang hadir dalam pikirannya, dan kamu menangkapnya. Tentu, secara logika, semua itu bisa saja dianggap kebetulan. Tapi jika kejadiannya berulang, dan muncul dalam waktu-waktu yang seolah selaras dengan suasana hatimu, maka ada kemungkinan besar itu bukan sekadar acak. Kita ambil contoh. Kamu sedang dalam perjalanan pulang, dan langit terlihat berbeda. Kamu merasa ada suasana melankolis yang kuat. Lalu seekor burung melintas rendah, persis seperti burung yang pernah kalian lihat bersama. Atau kamu melihat plat kendaraan dengan angka atau huruf yang selalu mengingatkanmu padanya. Saat itu kamu langsung berpikir tentang dia, padahal tidak ada pemicu jelas sebelumnya. Bisa juga kamu sedang membuka galeri foto lama, dan entah kenapa, jari kamu berhenti pada satu foto yang menyimpan momen kalian. Lalu tiba-tiba dia mengirim pesan. Waktu antara kamu membuka foto dan pesan masuk itu sangat singkat. Kamu terdiam, bingung harus senang atau takut. Tapi dalam hati kamu tahu, ini bukan hanya kebetulan. Beberapa orang menyebut tanda-tanda ini sebagai pantulan energi batin. Pikiran manusia bukan hanya terbatas di kepala. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, itu bisa memengaruhi energi di sekitarmu. Dan alam seringkali menjawab energi itu dengan cara yang unik. Lewat lagu, lewat kata, lewat simbol-simbol kecil yang menyentuh hatimu. Yang menarik adalah, tanda-tanda ini sering muncul di saat kamu butuh kepastian. Saat kamu bertanya-tanya, apakah dia juga sedang memikirkan aku? Lalu tiba-tiba kamu menemukan benda kecil yang pernah dia berikan, atau kamu melihat sesuatu yang hanya kamu dan dia yang tahu artinya. Misalnya, kamu melihat balon berwarna biru melayang di taman. Dan kamu teringat bahwa dulu, saat ulang tahunnya, kamu memberinya balon biru karena itu warna favoritnya. Atau kamu melihat sepasang sandal di pinggir jalan, dan kamu ingat betul, itu jenis sandal yang dulu kalian beli bersama. Bisa juga dalam bentuk angka. Banyak orang mengaku sering melihat angka tertentu secara berulang, misalnya pukul 11.11 di jam, atau angka ulang tahun kalian, dan setiap kali itu muncul, kamu sedang memikirkan dia. Atau sebaliknya, kamu tidak sedang memikirkan siapapun, tapi angka itu muncul begitu sering hingga kamu tidak bisa mengabaikannya. Dan entah kenapa, itu membuatmu langsung ingat padanya. Simbol-simbol seperti ini sebenarnya adalah jembatan. Jembatan antara pikiran dan kenyataan. Antara perasaan dalam hati dengan dunia luar yang kita lihat. Dan saat kamu menangkap simbol yang sama, berulang kali, dalam waktu yang berdekatan, itu bisa jadi sinyal bahwa ada pikiran yang sedang beresonansi di waktu yang sama, antara kamu dan dia. Beberapa orang bahkan menyebutnya telepati simbolik. Saat kamu tidak bisa berbicara langsung, tapi alam memberikan tanda agar kamu tahu, dia juga sedang memikirkanmu. Hanya saja, jalurnya bukan lewat pesan teks, bukan lewat suara, tapi lewat bahasa semesta. Dan jika kamu cukup peka, kamu bisa menangkapnya. Kamu tahu mana yang hanya kebetulan, dan mana yang terasa terlalu tepat untuk diabaikan. Tanda-tanda ini bisa jadi hanya muncul sesekali. Tapi mereka muncul di saat yang paling dibutuhkan. Saat kamu ragu, saat kamu merasa kehilangan arah, saat kamu sedang bertanya dalam hati, apakah aku masih ada di pikirannya? Dan jawaban itu muncul dalam bentuk yang tidak kamu duga. Entah itu lewat aroma parfum yang tiba-tiba tercium dan mengingatkanmu padanya. Atau lagu yang mendadak muncul dan seakan berkata sesuatu padamu. Atau mungkin kamu melihat pasangan yang mirip kalian, dan kamu merasa seolah sedang melihat kenangan hidup kembali. Jika ini sering terjadi, dan selalu berujung pada satu orang yang sama, maka kamu sebaiknya tidak mengabaikannya. Karena bisa jadi, itu adalah cara alam memberitahumu bahwa kalian memang sedang saling memikirkan. Bukan hanya dalam kepala, tapi dalam frekuensi yang tidak kasat mata. Dan cinta,
atau keterikatan emosional, memang tidak selalu hadir dalam bentuk yang jelas. Tapi jika kamu belajar membaca tanda-tanda, kamu akan tahu kapan hati sedang bicara, meski bibir tak mengucap. Tanda keenam, kamu dan dia merasakan emosi yang sama di waktu yang hampir bersamaan, meskipun tidak sedang berkomunikasi. Ada kalanya kamu merasa sedih, padahal tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kabar buruk, tidak ada kejadian yang membuatmu kecewa, tapi ada rasa hampa yang tiba-tiba muncul. Hati terasa berat, seolah menanggung sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, secara tak terduga, kamu mengetahui bahwa di waktu yang hampir sama, seseorang yang kamu pikirkan juga sedang mengalami kesedihan. Atau sebaliknya, dia merasa gelisah tanpa sebab, dan kamu juga. Fenomena ini tidak hanya terjadi sekali. Semakin dekat hubunganmu dengan seseorang, terutama jika kalian punya keterikatan batin yang kuat, semakin besar kemungkinan kalian berbagi emosi tanpa disadari. Banyak orang mengalami momen seperti ini. Seorang wanita yang tiba-tiba menangis di tengah malam tanpa alasan. Ia hanya merasa ada beban yang berat di dadanya. Dan keesokan harinya, ia mendapat pesan dari orang yang ia sayangi, yang mengatakan bahwa malam tadi, ia sedang menghadapi masalah besar dan sangat merasa sendiri. Lalu keduanya sama-sama tersadar bahwa mereka merasakannya bersama, walau dalam diam. Ini bukan hal mistis. Bukan juga kebetulan yang mengada-ada. Kita harus ingat bahwa manusia adalah makhluk yang sangat peka. Dan ikatan yang kuat antara dua orang bisa menciptakan jembatan emosi yang saling tersambung. Ketika satu hati bergetar karena duka, hati yang lain bisa ikut merasakannya. Contoh lain, kamu sedang berjalan santai dan tiba-tiba merasa sangat bahagia, tanpa sebab. Ada perasaan sejuk, ringan, seperti ada kabar baik yang belum sampai. Dan tak lama kemudian, dia menghubungimu, menceritakan bahwa hari ini adalah hari bahagianya, dia lolos ujian, dia mendapatkan pekerjaan, atau dia baru saja bertemu seseorang yang mengubah suasana hatinya. Dan kamu sadar, kamu merasakannya sebelum dia bercerita. Perasaan yang kuat, terutama dalam hubungan yang intim, tidak selalu harus dijelaskan lewat kata-kata. Mereka hidup dalam perasaan sehari-hari, muncul tiba-tiba, dan menyatu dengan suasana hati. Dan saat kamu menyadari bahwa perasaan itu ternyata sejalan dengan apa yang dirasakan oleh dia, di tempat yang berbeda, dalam waktu yang sama, kamu mulai menyadari bahwa ada yang lebih besar dari sekadar logika. Hubungan batin ini bisa sangat kuat, bahkan dalam jarak yang jauh. Sepasang saudara kembar misalnya, sering mengaku bisa merasakan saat yang satu sedang sedih, sakit, atau bahagia. Tapi ini bukan hanya berlaku pada kembar. Pasangan kekasih, sahabat dekat, atau orang yang saling mencintai secara mendalam, juga bisa mengalami hal serupa. Kamu merasa tidak tenang saat dia dalam bahaya. Kamu merasa nyaman ketika dia sedang berada dalam kondisi damai. Kadang kamu bahkan bisa merasa emosinya hanya dengan melihat fotonya. Atau hanya dengan mengingat suaranya. Dan emosi itu nyata. Bukan hasil karangan pikiranmu. Ia muncul karena koneksi yang tumbuh seiring waktu. Bayangkan dua lilin yang menyala berdampingan. Saat satu api bergoyang karena angin, api yang satunya pun ikut bergerak. Meskipun tidak menyentuh langsung, ada arus udara yang memengaruhi keduanya. Begitu pula dengan emosi manusia. Saat satu hati terhuyung, hati yang lain bisa ikut bergetar. Kamu mungkin tidak percaya sepenuhnya pada keterikatan semacam ini. Tapi jika kamu telah mengalaminya lebih dari sekali, sulit untuk mengabaikannya. Terutama jika kamu bisa mengingat dengan jelas bagaimana kamu merasakan sesuatu, sebelum kamu tahu bahwa dia sedang mengalami hal yang sama. Ada banyak bentuk dari sinkronisasi emosi ini. Kamu bisa tiba-tiba merasa cemas dan gelisah, lalu mengetahui bahwa dia sedang dalam situasi yang membuat dia takut. Atau kamu merasa sangat ingin tertawa, penuh energi positif, dan ternyata dia sedang merayakan sesuatu di tempat lain. Atau mungkin kamu mendadak ingin menangis, lalu mendapat kabar bahwa dia baru saja kehilangan seseorang yang ia sayangi. Ini semua menunjukkan bahwa perasaan bisa melampaui batas komunikasi biasa. Kamu tidak harus melihat dia secara langsung. Tidak perlu menanyakan kabar. Tapi tubuh dan hatimu bisa menangkap perubahan emosinya, karena kalian punya ikatan yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Yang lebih menarik, terkadang kamu merasa lega setelah menangis, dan ternyata dia juga merasa lebih tenang pada waktu yang sama.
Seolah ada pertukaran energi emosi yang membantu kalian saling meringankan beban, walau tanpa kata-kata. Fenomena ini bisa terjadi baik dalam hubungan romantis maupun non-romantis. Karena pada dasarnya, hati manusia memang dirancang untuk terhubung. Dan ketika dua orang saling peduli dengan tulus, getaran perasaan itu akan saling menjangkau, bahkan tanpa mereka sadari. Jadi, jika kamu sering merasa bahwa emosimu berubah seiring dengan suasana hati seseorang yang kamu pikirkan, bahkan ketika kalian tidak sedang berbicara, maka itu adalah pertanda yang kuat. Mungkin kalian sedang saling memikirkan. Dan pikiran itu berubah menjadi rasa. Menyebar lewat udara yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Tanda ketujuh. Kamu dan dia sering mengalami kejadian sinkron yang tidak direncanakan, seolah semesta sedang mengatur pertemuan. Bayangkan kamu sedang berjalan di tempat yang tidak biasa kamu kunjungi. Sebuah tempat yang bahkan tidak kamu rencanakan untuk datangi hari itu. Tapi karena satu dan lain hal, langkah kakimu membawamu ke sana. Dan tanpa kamu duga, dia juga ada di sana. Bukan karena janjian. Bukan karena ada acara tertentu. Tapi benar-benar kebetulan yang nyaris mustahil. Kalian bertemu. Mata bertatap. Sama-sama bingung. Sama-sama terkejut. Tapi juga sama-sama tertawa. Karena rasanya aneh dan familiar. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarik kalian ke tempat dan waktu yang sama. Inilah yang disebut sinkronisitas. Sebuah keadaan di mana dua hal yang tampaknya tidak berhubungan, terjadi bersamaan dengan makna yang kuat. Sinkronisitas bukan hanya tentang pertemuan secara fisik, tapi juga bisa dalam bentuk kejadian-kejadian kecil yang berulang, yang selalu melibatkan kalian berdua. Misalnya, kalian sedang menonton film yang sama di waktu yang hampir bersamaan, tanpa saling memberitahu. Atau kalian membaca buku yang sama, memikirkan lagu yang sama, atau membuat status di media sosial dengan kata-kata yang sangat mirip di hari yang sama. Mungkin kamu berpikir, itu hanya kebetulan. Tapi kalau hal seperti ini terjadi sekali dua kali, mungkin iya. Tapi jika berkali-kali, dengan intensitas yang konsisten, maka ini bukan lagi soal kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kalian berada dalam frekuensi yang sama. Pikiran yang selaras. Energi yang bertautan. Banyak orang merasakan hal ini dalam hubungan yang kuat. Ada pria yang sedang menulis puisi tentang wanita yang ia pikirkan, dan tepat di saat itu, wanita tersebut mengirimkan pesan suara yang berisi kata-kata yang hampir serupa dengan isi puisinya. Ada wanita yang sedang mendesain gambar, dan tanpa tahu, pria yang dia rindukan sedang menggambar bentuk yang sama. Mereka terkejut, lalu tertawa, karena tidak ada penjelasan rasional untuk itu. Kadang, sinkronisitas terjadi dalam bentuk yang lebih nyata. Kamu sedang berpikir tentang dia, dan kamu berjalan ke toko, lalu mendengar namanya disebut oleh orang asing. Atau kamu membuka kotak lama dan menemukan surat yang kamu simpan bertahun-tahun. Lalu tak lama setelah itu, dia mengirim pesan menanyakan kabarmu. Kamu terdiam, merenung. Karena ini terasa bukan seperti dunia nyata biasa, tapi juga bukan mimpi. Sinkronisitas adalah cara semesta untuk memberitahu kita bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi sedang bekerja di balik layar. Ketika dua orang terus-menerus memikirkan satu sama lain, energi itu mulai menciptakan pola. Pola dalam tindakan, pilihan, waktu, bahkan tempat. Dan akhirnya, pola itu mempertemukan kalian. Tidak selalu dalam bentuk tatap muka, tapi dalam kesamaan pengalaman. Bisa jadi, kamu dan dia tidak bertemu langsung, tapi sama-sama melihat pelangi di sore yang sama, lalu memotret dan mengunggahnya. Atau kalian mengalami kejadian yang serupa, misalnya kehilangan sesuatu, atau mendapat rezeki di hari yang sama. Mungkin kamu dan dia membeli barang yang sama tanpa tahu satu sama lain. Atau memilih warna baju yang sama di hari yang sama. Semua ini terdengar seperti kisah dalam novel, tapi ini nyata. Karena hubungan yang dalam tidak hanya hidup di dalam hati, tapi juga bergerak dalam kenyataan. Dan saat kamu mulai melihat kejadian-kejadian yang mengandung makna, kamu akan sadar bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja, sesuatu yang lebih besar dari kalian berdua. Orang-orang yang punya ikatan emosional kuat sering mengalami sinkronisitas bahkan dalam keputusan besar. Misalnya, kamu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang sudah lama kamu jalani, dan tanpa kamu tahu,
dia juga sedang mengambil keputusan serupa di hidupnya. Lalu ketika kalian saling bercerita, kalian sama-sama terdiam. Karena keputusan besar itu diambil dengan semangat yang mirip, alasan yang selaras, dan waktu yang hampir sama pula. Sinkronisitas bukanlah hasil perencanaan, tapi hasil dari pikiran yang terus saling memanggil. Semakin sering kamu dan dia saling memikirkan dengan intens, semakin besar peluang kalian untuk mengalami momen-momen seperti ini. Karena pikiran menciptakan arah, dan arah menciptakan pertemuan. Kamu bisa mencoba mengabaikannya, menyebut semua itu kebetulan. Tapi semakin kamu memperhatikannya, semakin kamu menyadari bahwa ada keteraturan yang tidak terlihat. Seperti garis halus yang menghubungkan titik-titik kejadian dalam hidupmu. Dan di tengah-tengah garis itu, selalu ada dia. Jika kamu merasa bahwa kamu dan dia sering mengalami hal yang sama, di waktu yang sama, dengan makna yang terasa, maka itu adalah salah satu tanda paling kuat bahwa kalian memang sedang saling memikirkan. Karena energi pikiran tidak hanya tinggal dalam kepala. Ia bergerak. Ia mencari jalan. Dan kadang, ia menyatukan dua kehidupan dalam bentuk yang paling sederhana dan paling indah. Tanda ke-8. Kamu merasa seolah dia hadir, meskipun tidak ada di dekatmu. Pernahkah kamu berada sendirian, lalu tiba-tiba merasa seperti ada seseorang yang sedang mengamatimu dengan lembut? Bukan perasaan takut, bukan pula hal mistis, tapi lebih kepada rasa tenang. Seolah ada sosok yang kamu kenal baik sedang berdiri di belakangmu, tersenyum, atau sekadar menatap dari kejauhan. Kamu menoleh, tapi tidak ada siapapun. Namun kamu tahu, perasaan itu nyata. Fenomena seperti ini sering dialami oleh orang-orang yang sedang saling memikirkan secara mendalam. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan sepenuh hati, dan dia juga sedang memikirkanmu di waktu yang hampir sama, kamu bisa merasakan kehadirannya. Bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dengan kesadaran batin yang pelan-pelan menyentuh sisi terdalam dirimu. Ini bisa terjadi dalam situasi apapun. Kamu sedang duduk di kendaraan umum, melihat keluar jendela, dan tiba-tiba kamu merasa seperti dia sedang ada di sampingmu. Kamu bisa membayangkan dia menatap ke arah yang sama, dengan senyum yang kamu hafal di luar kepala. Atau kamu sedang mencuci piring, mendengarkan lagu, dan kamu merasa seolah dia sedang berdiri di belakangmu, menyanyikan lirik yang sama dengan pelan. Bahkan lebih dari itu, kamu bisa merasa seperti dia hadir dalam pikiranmu dengan sangat jelas. Kamu bisa mengingat suaranya, melihat bayangannya, bahkan membayangkan apa yang akan dia katakan jika dia benar-benar ada di situ. Dan yang membuatmu tertegun adalah, kamu tidak sedang berusaha membayangkannya. Semuanya mengalir sendiri. Ini bukan delusi, bukan pula kerinduan berlebihan, tapi sebuah bentuk hubungan bawah sadar yang begitu kuat, hingga kehadirannya bisa menembus batas fisik. Dan saat ini terjadi, kemungkinan besar kamu bukan satu-satunya yang merasakan. Bisa jadi, pada saat yang sama, dia juga merasakan kehadiranmu. Entah dalam bentuk ingatan, perasaan, atau suasana hati yang tiba-tiba berubah tanpa sebab. Bayangkan dua orang yang saling mencintai, tapi terpisah jarak. Salah satunya sedang duduk sendirian di sebuah taman, menikmati angin sore. Tiba-tiba ia merasa damai, seolah seseorang sedang menggenggam tangannya, meskipun tak ada siapapun di sana. Dan di tempat yang berbeda, orang yang ia cintai sedang menatap langit yang sama, mengingat momen kebersamaan mereka. Keduanya tidak tahu bahwa mereka sedang bertemu, tapi hati mereka tahu. Kehadiran ini tidak bisa diukur dengan logika. Tidak bisa dijelaskan dengan alat atau teori, tapi bisa dirasakan dengan jujur, oleh hati yang tidak mengada-ada. Dan biasanya, perasaan ini muncul ketika ikatan antara dua orang sudah sangat dalam. Ketika pikiran mereka sudah menyatu dalam kebiasaan, dalam doa-doa diam-diam, dalam harapan yang terpendam. Bisa juga terjadi saat kamu sedang dalam keadaan sulit. Kamu merasa sendiri, tapi ada kekuatan yang membuatmu bertahan. Dan kamu sadar, kamu sedang memikirkan dia. Lalu kamu merasa seolah dia sedang memelukmu dalam doa, memberi semangat meski dari kejauhan. Dan anehnya, setelah itu kamu merasa lebih kuat. Kehadiran semacam ini adalah bentuk komunikasi paling lembut. Tidak berupa suara, tidak berupa tulisan, tapi berupa kehangatan yang menyelimuti. Seperti angin sore yang lewat dan menyentuh pipimu.
Seperti suara yang terdengar samar di antara sunyi. Seperti napas yang terasa di dekatmu, meski kamu tahu dia tidak ada di ruangan itu. Banyak orang yang pernah mengalami ini tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Mereka hanya bisa berkata, "Aku merasa dia sedang bersamaku." Dan itu cukup. Karena di dunia ini, tidak semua harus dijelaskan. Ada yang cukup dirasakan, dan dihargai keberadaannya. Kalau kamu sering merasa seperti ini, merasakan kehadiran seseorang yang kamu pikirkan, dengan jelas, meski kamu tidak bisa menyentuh atau melihatnya, besar kemungkinan kalian sedang saling memikirkan di waktu yang sama. Pikiran dan hati kalian sedang membuka jalur tak kasat mata, tempat kehadiran batin bisa saling bertukar. Dan di saat itu, kamu tidak benar-benar sendiri. Kamu sedang ditemani oleh seseorang yang hatinya sedang mengarah padamu. Ini bisa jadi salah satu bentuk cinta yang paling dalam. Karena kehadirannya tidak bergantung pada raga, tapi pada niat, perhatian, dan frekuensi hati. Dan saat kamu menyadari bahwa kamu bisa merasakan kehadirannya hanya dengan duduk diam dan menutup mata, maka yakinlah, hubungan kalian tidak sederhana. Karena kamu tidak sedang mengingat, kamu sedang menyambut. Dan dia mungkin sedang hadir, bukan karena kamu panggil, tapi karena dia juga sedang memikirkanmu. Tanda ke-9. Kamu dan dia sering bermimpi tentang satu sama lain, bahkan di waktu yang berdekatan. Tidur adalah keadaan ketika tubuh beristirahat, tapi pikiran tetap bekerja. Di saat kita tertidur, batas-batas logika mulai melebur. Kesadaran bawah sadar mengambil alih, dan saat itulah mimpi hadir. Banyak yang menganggap mimpi sebagai bunga tidur. Tapi bagi sebagian orang, mimpi bisa menjadi jembatan komunikasi yang paling jujur, terutama ketika dua orang saling memikirkan satu sama lain. Bayangkan ini, kamu terbangun di pagi hari dengan perasaan aneh. Mimpi tadi malam terasa begitu nyata. Kamu dan dia sedang berbicara, tertawa, berjalan bersama, atau bahkan hanya duduk diam saling menatap. Saat kamu bangun, kamu bisa mengingatnya dengan jelas. Wajahnya, suaranya, suasana di sekeliling. Bahkan aroma udara yang terasa dalam mimpi itu masih melekat di ingatanmu. Kamu merenung. Kenapa bisa mimpi seperti itu? Padahal kamu tidak sedang memikirkan dia sebelum tidur. Atau, kamu mungkin memikirkannya sesaat sebelum menutup mata. Tapi tidak menyangka bahwa pikiran itu terbawa hingga ke alam mimpi. Dan yang membuatmu benar-benar terkejut adalah, ketika dia juga berkata hal yang sama. Aku mimpi kamu semalam. Dan kamu tersentak. Bukan hanya karena kalian berdua bermimpi satu sama lain, tapi karena waktunya hampir sama. Di malam yang sama. Dengan tema yang mirip. Bahkan kadang dengan detail yang nyaris identik. Ini bukan hal yang aneh dalam hubungan yang kuat secara emosional. Banyak pasangan, sahabat, atau bahkan saudara kandung yang mengaku sering bermimpi satu sama lain, terutama di masa-masa ketika pikiran dan perasaan mereka sedang tertuju. Kadang mimpi itu bersifat lembut dan penuh kehangatan. Kadang mengganggu dan penuh isyarat. Tapi satu hal yang pasti, mimpi itu datang karena hati kalian sedang saling memanggil. Dalam kondisi tidur, pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka. Ia tidak dibatasi oleh logika, oleh rutinitas, atau oleh aturan sosial. Ia berjalan mengikuti aliran rasa yang paling murni. Dan jika dua orang saling memikirkan dengan intens, sangat mungkin pikiran mereka bertemu di ruang bawah sadar yang sama. Bertukar pesan, gambaran, atau sekadar kehadiran yang memberi tenang. Ada kisah nyata seorang wanita yang sering bermimpi tentang sahabatnya yang tinggal di kota lain. Dalam mimpinya, sang sahabat selalu duduk di tepi danau, memandangi air dengan wajah murung. Awalnya ia pikir itu hanya sekadar mimpi. Tapi setelah mimpi itu datang 3 malam berturut-turut, ia memutuskan untuk menghubungi sahabatnya. Dan ternyata benar, sahabatnya sedang mengalami masa sulit, dan setiap sore pergi ke danau yang sama, tempat di mana mereka dulu pernah duduk bersama. Lalu mereka menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mereka sadar, hati mereka masih terhubung. Bermimpi tentang seseorang bukan selalu berarti kamu mencintainya. Tapi jika mimpi itu datang berkali-kali, dan orang itu adalah orang yang sama, maka bisa jadi dia juga sedang memikirkanmu. Karena mimpi bukan hanya soal ingatan, tapi juga soal energi.
Apalagi jika dalam mimpi itu kamu merasa damai, merasa tenang, seolah kamu sedang berada di tempat yang seharusnya. Bahkan setelah bangun pun, kamu merasa mimpi itu masih tersisa di hatimu. Itu bukan sekadar mimpi acak. Itu adalah pesan. Entah dari alam bawah sadarmu sendiri, atau dari pikirannya yang berhasil menjangkau batinmu dalam tidur. Ada juga yang bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama tidak mereka temui, lalu keesokan harinya orang itu menghubungi mereka. Seolah mimpi itu adalah undangan untuk bertemu kembali di dunia nyata. Dan benar saja, percakapan itu pun terjadi. Bahkan, seringkali mimpi seperti ini menjadi awal dari rekoneksi dua hati yang pernah saling menjauh. Yang lebih menggetarkan adalah ketika kalian saling mengakui mimpi itu, dan ternyata cerita kalian sama. Tempatnya sama, suasananya sama, bahkan emosi yang kalian rasakan pun serupa. Ini bukan kebetulan biasa. Ini adalah bentuk paling murni dari komunikasi batin. Komunikasi yang tidak terucap, tidak tertulis, tapi hidup di dalam tidur. Dan kadang, mimpi bisa menjadi tempat di mana dua orang bisa bertemu secara bebas. Tanpa jarak, tanpa batas, tanpa ketakutan. Di sana, kalian bisa saling menyapa, saling mendengar, bahkan saling memeluk, meski tubuh kalian berjauhan. Jadi jika kamu sering bermimpi tentang seseorang yang kamu pikirkan, dan mimpi itu datang dengan perasaan yang sangat kuat, cobalah untuk tidak mengabaikannya. Apalagi jika orang itu juga pernah berkata bahwa dia memimpikanmu. Itu adalah tanda bahwa kalian saling memikirkan, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di alam bawah sadar yang paling dalam. Karena saat cinta, atau kasih, atau perhatian sudah menembus ruang sadar, maka ia akan mencari jalan lain. Dan salah satu jalan itu adalah mimpi. Sebuah ruang rahasia, tempat dua hati bisa saling bertemu, tanpa harus berkata-kata. Tanda ke-10. Muncul perasaan yang sangat kuat, tak bisa dijelaskan, bahwa kalian memang sedang saling memikirkan. Kadang hidup tidak memberi kita bukti yang bisa diukur. Tidak selalu ada pesan yang masuk, tidak selalu ada pertemuan mendadak, tidak selalu ada mimpi atau simbol. Tapi entah mengapa, kamu tahu bahwa dia sedang memikirkanmu. Bukan karena kamu mengada-ada, bukan karena kamu terlalu berharap, tapi karena perasaan itu begitu kuat, begitu nyata, dan begitu sulit untuk diabaikan. Ini bukan perasaan yang hinggap sebentar lalu pergi. Ini adalah sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi bertahan lama. Ia tidak datang dari logika, tapi dari intuisi. Seolah ada suara halus dari dalam hatimu yang berkata, dia sedang memikirkanmu sekarang. Dan kamu percaya. Mungkin saat itu kamu sedang sibuk bekerja, atau sedang duduk sendirian di halte, atau sedang membaca buku. Tiba-tiba hatimu terasa hangat. Ada rasa tenang yang datang begitu saja. Seperti dipeluk dari jauh. Kamu meletakkan buku, mengangkat kepala, menarik napas panjang, dan kamu tersenyum. Karena di dalam hatimu, kamu tahu, dia sedang hadir dalam pikirannya, bersamaan dengan kehadiranmu dalam pikirannya juga. Ada orang yang bilang ini hanya perasaan. Tapi bukankah perasaan adalah pintu paling jujur yang bisa dimiliki manusia? Perasaan ini bahkan bisa terasa seperti panggilan. Kamu tidak bisa menjelaskan kenapa kamu tiba-tiba ingin mengirim pesan padanya. Kamu hanya merasa, aku harus melakukannya sekarang. Dan ketika kamu benar-benar mengirim pesan, ternyata dia berkata, aku juga sedang mikirin kamu barusan. Disitulah kamu sadar bahwa perasaanmu tidak salah. Yang lebih mengagumkan adalah, perasaan ini sering datang di waktu yang sangat pas. Di saat kamu mulai merasa ragu, atau mulai menjauh, atau merasa ingin menyerah. Tapi lalu perasaan itu datang lagi, mengingatkanmu, menyentuh pelan hatimu, membuatmu yakin bahwa koneksi kalian belum selesai, bahwa masih ada sesuatu yang sedang berjalan, meski tak terlihat. Perasaan yang kuat ini bisa menyelimuti seluruh harimu. Kamu bisa merasa damai sepanjang hari, tanpa tahu kenapa. Atau merasa rindu yang dalam, meski tidak ada alasan jelas. Dan ketika kamu memeriksa ulang semua logika di kepalamu, kamu tetap tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya. Karena asalnya bukan dari kepala, tapi dari hati. Dan jika kamu bertanya, bagaimana jika ini hanya satu sisi saja?
Bagaimana jika aku saja yang merasa? Maka jawabannya adalah, kamu tahu, karena kamu bisa merasakannya. Hati manusia punya kemampuan untuk membedakan antara harapan dan kenyataan batin. Harapan terasa penuh tekanan, tapi kenyataan batin terasa tenang, seperti arus air yang mengalir tanpa paksaan. Perasaan yang kuat, tapi damai. Tidak mendesak, tidak memaksa, tapi hadir dengan lembut. Kadang, kita tidak bisa membuktikan semuanya. Tapi tidak semua hal di dunia ini perlu pembuktian. Matahari tidak perlu menjelaskan mengapa ia terbit tiap pagi. Air tidak perlu membuktikan bahwa ia bisa menghapus dahaga. Dan cinta tidak perlu selalu diberi label, jika ia sudah bisa dirasakan. Saat kamu dan dia saling memikirkan di waktu yang sama, akan ada ruang batin yang terbuka. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Tapi di sana ada kamu dan dia. Saling hadir, saling diam, tapi saling tahu. Dan tanda ke-10 ini adalah bentuk paling murni dari semua tanda yang telah kita bahas. Ia tidak membutuhkan apa-apa, tidak bukti, tidak alasan, tidak logika. Hanya perasaan. Dan seringkali, perasaan itu cukup. Karena saat kamu duduk diam, dan hatimu berkata, dia sedang memikirkan aku sekarang, dan kamu percaya tanpa ragu, maka sesungguhnya kalian sedang berada dalam momen yang sama. Tanpa perlu saling bicara, tanpa perlu saling menatap. Tapi kalian sedang bersama, dalam pikirannya, dan dalam hatimu.